dikumpulkan oleh Rasulullah SAW untuk menentukan, ya kan, untuk menentukan letak pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah. Bisa tunjukkan hadisnya Pak Dhani atau sumbernya biar saya cek Pak Dhani. Itu kan sudah ditentukan oleh Rasulullah berdasarkan. Iya, sumbernya dari mana itu? Maksudnya saya ingin tahu, mungkin saya belum belajar, tunjukkan sumbernya di mana tentang peristiwa di Google, ya. Sekarang udah agak lumayan lah ya. Jadi tidak perlu saya capek-capek membongkarnya. Linknya, minta linknya Pak, minta linknya aja. Kasih. Coba kasih linknya, kita buka. Karena pada saat itu Nabi sendiri melarang untuk dibukukan, menurut hadis loh, ya kan? Yang dilarang itu adalah hadis, yang dilarang ditulis. Al-Quran juga sama. Hanya perlu dihafal, sama. Pak Slamet. Iya. Tolong dibaca dulu Pak Slamet. Oke, silakan. Iya Pak Slamet bacain ini. Nah, yang atas. Kanan. Itu Quran hafs sama dengan nahfiru. Quran kalung sama dengan yukfaru. Maksudnya apa? Jadi sama nggak? Oh, nggak sama. Beda. Nah, saya usahain pada ini, khusus untuk pada ini. Ya. Beda. Makanya kan pada saat itu kan ada Beda. beberapa Al-Quran ya. Dari Haf, dari Utsman, terus dari siapa lagi itu 4 atau 5 saat itu. Ya, kelihatan mau saya berputar-putar nih. Nih, bahasa Arab. Ya. Beda. Itu beda, jelas beda. Sama yang ini. Beda, bro. Ya. Beda. Biarpun saya nggak bisa bahasa Arab, saya bisa lihat tuh beda tuh dalam bahasa Indonesianya. Beda. Ini ya. Apa yang sama-sama? Oh, berarti sama baca sendiri aja itu. Coba baca aja ini kan. Kita bisa baca. Suruh Pak Dhani baca biar tahu. Baca Pak. Iya. Wa iskulna dukhulul hadhil qaryata. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Wa dukhulul baba sujada. Wa qulu ittaqun naghfir lakum khatayakum wa sanajidul muhsinin. Nah, yang satunya lagi. Ya, yang satu lagi. Ya, yang satunya lagi. Wa iskulna dukhulul hadhil qaryata. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada wa dukhulul baba sujada. Fakulu ittaqun naghfir lakum. Nah, ini bawa ada beda. Yo, tadi kan. Beda kan ya? Ini itu yang saya bilang beda. Ya, di sini matikan. Coba yang tadi. Yang tadi kan yang bedakan di mana? Ya. Bedanya apa, Pak? Nah, di sini dikatakan yaghfir lakum. Di sini yufar lakum. Beda kan? Ini nggak tahu dari mana, Quran dari mana ini. Padahal gimana ini kan sih? bukan Quran ini. Satu Quran Haf. Makanya Pak Dhani belajar itu baca antara atasnya. Quran Haf, Qolun, Utsman itu Pak Dhani. Kami umat Islam walaupun sedikit saja, ini kan kalimat sedikit saja. Iya. Itu ya, saja sudah menjadi persoalan. kan sebenarnya mengarahnya ke situ Pak Dhani. Ya, Kan pada saat itu kan banyak Quran ya, ada betul. versi Haf, versi Qolun, versi siapa lagi versi Utsman. Nah, kapan kanonisasi yang versi Utsman itu? Maksud saya di situ. Ya, tahun berapa? Gitu. Di tahun berapa dikaноnisasinya? Yang ini, Pak. Siapa yang bertanggung jawab? Oke, sudah. Yang beri nama-nama seperti ayat-ayat itu apa, sapi betina itu siapa yang kasih nama? Oke, sudah. Silakan. Karena yang Pak Presiden itu kan tahun 1924. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan 40 sahabat termasuk Zaid bin Thabit untuk menuliskan. Itu ada, bukannya di Google itu. Itu yang suruh mengumpulkan Abu Bakar Pak Dhani, Abu Bakar yang suruh mengumpulkan Abu Bakar, bukan Nabi. Setelah terjadi perang itu berapa ribu orang meninggal, para penghafal, terus Abu Bakar khawatir, makanya suruh mengumpulkan
gitu loh Itu lagi sejarahnya. ceritanya Pak Immanuel. Kalau Anda ingin tahu runut, saya sudah diceritakan dengan Rudi Yohanes. Pada saat Nabi Pak Dhani itu dihafal Pak Dhani, Anda yang dihafal. membantah saya aneh. Saya menjelaskan berdasarkan Oke, ajaran silakan. saya. Iya, oke, lanjut. Anda mau terima atau tidak terserah. Saya Iya, katakan. karena kan saya juga pernah belajar Pak Dhani. Maksudnya gini loh, 6 bulan pada zaman Nabi itu masih banyak dihafal, terus sebagian itu ditulis di pelepah kurma, di tulang-tulang, ya kan, terus di kulit-kulit kayak gitu. Itu belum dikumpulkan pada zaman Nabi, masih dihafal. Baru setelah Nabi meninggal, terus terjadi perang pada zaman Abu Bakar itu, baru Abu Bakar berinisiatif mengumpulkan itu lagi. Karena apa? Para penghafal Quran banyak yang mati. Itu sejarah yang saya baca waktu saya masih belajar sejarah Islam. Nah, kalau Pak Dhani punya Anda belum sumber lain, ya silakan. Gitu loh. Anda belum lengkap. Ya mungkin saya belum lengkap Pak Dhani, cuma saya tidak menemukan itu. Gitu loh. Terserah Anda mau menemukan atau tidak, setiap orang kan punya pengetahuan yang berbeda. Ya kan? Saya katakan, dasar saya lihat aja di Google, 40 sahabat, lebih dari 40 sahabat dikumpulkan oleh Rasulullah SAW untuk menulisnya, yang dikatakanlah juru tulis daripada Rasulullah adalah Zaid bin Thabit. Di dalam pertemuan majelis itu, yang lebih dari 40 sahabat itu, di sanalah Rasulullah menentukan surah Al-Fatihah di awal kalimah, kemudian surah keduanya bernama Al-Baqarah, ketiganya Ali Imran, dan terakhir adalah surah An-Nas. Itu dibikin oleh Rasulullah. Kemudian masalah nomor-nomornya tidak ada. Maka bagaimana kita tahu ada nomor dan tidak ada nomor itu pada zaman Rasulullah? Itu tidak ada nomor, benar. Karena sesuai apa yang diterangkan oleh kakek-kakek saya, eyang saya waktu ke masjid menjadi imam Masjidil Haram. Di sana ada kotak. Di kotak itulah setiap imam membukanya dan melihat tulisan Zaid bin Thabit. Oleh zaman sekarang, oleh YouTube sekarang, dikatakan itu tempatnya adalah tempat parfum yang saya buka di YouTube. Ternyata seperti itu dikatakan tempat disimpannya parfum. Secara logika, untuk apa menyimpan parfum di dalam Ka'bah? Logika tidak masuk. Tapi kalau saya yang telah mendapatkan keterangan dari orang-orang tua saya yang terdahulu yang pernah menjadi imam Masjidil Haram, itu dia mengatakan disitulah Al-Quran dan di sampingnya adalah air Zam-Zam. Sampingnya ada kotak lagi itu sebenarnya seperti meja kecil, cuma sekarang nggak ada lagi. Saya lihat di YouTube itu nggak ada kotak kecil lagi. Nah, di dalam peti itu yang sekarang berwarna putih, kalau dulu bukan berwarna putih, yang diceritakan oleh kakek saya, itu persis katanya itu seperti kayu jati yang di Jawa. Jadi kayunya berwarna berwarna kayu asli. Nah, disitulah letaknya tulisan Zaid bin Thabit yang di dalam Ka'bah itu. Pak Bambang, Pak Penggugat, tolong di share screen. private chat. Tolong di share screen Sebentar. private chat. Di share screen. Ini kita nggak usah rame, kita lihat aja ini. Way that it was intended when it was, and you put the letters together. Palidara, Ya, nanti saya kira lagi, kayak kemarin saya punya hilang. enggak, ini mah penjelasan Pak. Kalau Ibu kita ngomong, kena copyright. enggak Pak. Udah. The script Coba. itself. There are letters, and you put the Daripada rame sama Missing ini, here. ini brands cerita. and the numbers still counting. The hope, I think, Dr. J, is to find the 37, basically. Yeah, now these are current day. These are modern day Qurans. That's right. They're all in Arabic. These are not translations. We're not That's talking right. about English translations or Right. Urdu translations or French Or the Rism, basically. In fact, the early manuscript, like we have an example here from the Samarkand manuscript, one of the early Quranic manuscripts, there is something missing here. As someone who reads Arabic, I can tell you I can look at it, but it will be a while before I take a number of guesses as what does it mean. Why? Because the diacritical markings are missing, and with number of guesses, how example. This is the Topkapi. read in the Quran act. Kita lihat. And then we now come to letters.
And I'm going to put, I don't need any diacritical marks, right? That's What right. happens when you just take, can you see why, when we add Dawson vowels above, the below microns that Hatuntash, my colleague in UK, has found, these are not microns, these are hers. She has found these in different marketplaces, I think in Yemen, in Jordan, and in Morocco. Those are the three countries that she and her friends have found. So she's been scouring these for about the last 2 years. So these are not difficult to find. If she can find 31 of them, then there should be any difficult, and hopefully we're going to be able to find 37 that are out there in the But marketplace. Dr. Smith, I thought there was only one Quran. That's what we've been told, isn't it? It looks like there's 31. Now people say, this is not a big problem, but let me just look and go through them real quickly. There is the first one. You go ahead and read them as you put them up. As for instance, As-Susi. This is Al-Jafar, Abu Jafar. This is Yaqub. This is Ibn Amir. Lalu sering ini dibahas ini. Khalaf. I cannot see from far away here. It's Khalaf 37 versi Quran. Early. Oke, boleh saya jawab. Sebentar, kita lihat dulu. Nanti baru dijawab. Kita lihat perbedaannya di mana. The wash is now very. Coba, Intinya aja, saya ya jawab ini aja. coba, ini perbedaannya. Saya mau perbedaan atau tidak, kami punya imam Masjidil Haram yang menentukan kiblat kami. Ingat, sekali lagi, kami punya imam Masjidil Haram sebagai pemimpin umat Islam dunia. Itulah yang menjadi patokan umat Islam di dunia. Bukan cerita-cerita orang lain. Coba Pak Dhani. Kami tidak menggunakan apapun selain daripada imam Masjidil Haram yang ditunjukkan oleh Allah. Ini Al-Quran. Satral Masjidil Haram. Ini Itulah Al-Quran. pedoman umat Islam, pemimpin umat Islam di dunia. Tidak ada yang lain. Ini Al-Quran. Mau Al-Quran dari mana saja yang So diterangkan siapa significant. saja. Are they do because they lie or because they Katanya tell us tidak a ada lie? perbedaan. Hanya satu. Kecuali yang Surah menyampaikan 2 ini yang menjadi dilema ini apabila di dalam kalangan imam Masjidil Haram itu boleh anda angkat. Kalau yang di luar imam Masjidil Haram itu kami kalikan 0. Imam Masjidil Haram itu nggak akan. Selain dari imam Masjidil Haram kami kalikan 0. Apapun cerita anda, Saya ikutin Pak Dhani. apapun yang dibawakan, ditawarkan, kami kalikan 0, kami buang ke laut. Betul. Pak Dhani, jangan emosi dulu tuh Pak Dhani, santai Pak Sudah Dhani. jelas dari nas Al-Quran, Satral Masjidil Haram. Betul. Itu nas Al-Quran. Iya Pak Dhani, iya. Selamat, Pak Selamat. Bentar. Oke, semuanya. Pak Dhani boleh tanya sama dia. Saya sekali lagi, saya mau tidur karena besok buka puasa, mau kerja, kita lanjutkan kembali. Sekali lagi saya tegaskan ya, kami punya imam dunia. Imam dunia adalah Imam Masjidil Haram. Terima kasih semuanya. Jelas. Salam. 37 Lau Mahfuz itu yang mana Pak? 37 Quran berbeda di seluruh dunia. Faktanya ada di depan mata. Ya. Ya, ada Al-Quran. Ya, ini takuluna, yakuluna berbeda sudah. Satu kata frasa saja berbeda maknanya. Ya, di sini sudah berbeda. Ini miskinin, ini masakina. Jadi berbeda ya. Jadi Dhani itu tadi sedang berdusta, berarti dia iblis karena dia pendusta. Ya, ini fakta. Nggak usah banyak omong, ini faktanya. Ya, semua berbeda. Satu pertanyaan untuk seluruh orang muslim di dunia ya. Ya, Ini dari ya. sang penggugat. Ini. Siapa yang bisa tunjukkan Quran versi mana yang ada di Lauh Mahfuz? Tolong buktikan sama saya. Jadi nggak akan ada, mau tanya sampai mati juga di Lauhul Mahfuz. Itu namanya sama aja sama ngomong sama orang gila. Di mana ininya, dia bilang ada, saya tahu kok. Ini aja buktinya, faktanya ada. Ya, ini sekian banyak. Ini sekian banyak Ini ada foto-fotonya tadi. perbedaannya. Ya kalau foto mungkin dia bikin. Nah ini kan videonya ada. Ya. Ini
Ini orang Arab sendiri yang ngomong. Ya ini kan beda semua. Ini sekian banyak perbedaannya. Ya Kalimat ya, kalimat beda ya. kalimatu nih kalimaatu artinya juga berbeda. Ini Beda. ini kata, ini kata-kata. Word, ini words. Ya, hanya satu ini berbeda. Ya, 37 versinya. Ya, jelas ya. Nah, ini ka'atala nih faut. Ini menemukan faut ini pertempuran. Ini terbunuh. Siapapun yang pertempuran sama terbunuh kan beda. Makin banyak yang bertobat Pak Lidara. Iya. Daripada dengerin dia berdusta. Iblis. Pendusta kan iblis. Sudah. Oke, silakan yang lain. Dari tadi banyak ngomong aja. Iya, dari tadi mau kompak Piani keburu keluar keburu Yang di dalam penting dari Allah. saya nggak sempat komen ya deh. Habis dari tadi Walaupun Pak Karena pada Dani nggak saat ada. dengan Pak Sejati kalau masuk ya tamu kami. Ada orang dari Palopo ya, Pak Sejati belum bertanya, belum selesai. Pak Sejati masuk, Pak Sejati. Saya aja belum diskusi sama dia, Pak. Yang penting dari Allah. Saya bingung. Saya ingin menanggapi pernyataan Bang Dani ya. Semakin Bang Dani banyak membuat pernyataan, semakin kacau jadinya ya. Pertama dia membahas masalah ini Pak, masalah tidak menyembah. dia bilang ya Tidak menyembah tidak Allah. punya tujuan, tidak mau Tidak tahu menyembah tujuan Allah. ya. Islam Tidak tidak menyembah Allah. Ya, itu hanya kiblat gitu ya. Kemudian tujuan dari menyembah juga tidak mau tahu gitu ya. itu Nah, di Legend kemudian ada yang namanya Taking Bull. aduh, Tadi siang di tempatnya Palidara. Kita masuk, Pak. Lanjut Pak Mordeka ya. oke. Udah Nah, masuk, kemudian yang anehnya lagi itu silakan masuk. Rolling sudah dikasih. yang anehnya lagi tadi itu katanya hadis itu dilarang ditulis, gitu ya, dilarang tulis masa hidupnya gitu, takutnya ada yang tidak sesuai gitu ya. Nah ini kan blunder nih, justru masih hidup itulah lebih bagus ditulis kan gitu. Kenapa dilarang ditulis? Setelah dia meninggal baru ditulis. Ini kan aneh ya, alasan yang dibuat-buat sehingga sama sekali tidak korelasinya atau tidak tepat sekali gitu ya. Artinya bagaimanapun saksi hidup lebih kuat untuk berargumentasi ya. Kan begitu. Iya. Nah sekarang kenapa orangnya masih hidup justru orangnya menyatakan lu jangan tulis, nggak boleh gitu loh. Nah ini kan aneh. Nah taruhlah kalau dia takut itu berbeda, ya kan? Ya kenapa itu kan wahyu juga? Kenapa tidak ditulis di kitab utamanya? Kan begitu. Yang namanya Al-Quran kan begitu. Kok harus ditulis di hadis? Nah ini kan suatu keanehan yang sangat apa ya? Jadi Ali bin Dani di sini ini sama sekali tidak masuk di otak ya. Sama sekali tidak masuk di otak. Iya, dia kan menipu terus. Namanya juga iblis. Aneh. ya. Jadi ini kalau Bang Dani kalau dia berargumentasi begitu, ini murtad, ini bertaburan ini. Iya, pasti murtad lah. Kalau yang pintar pasti murtad. Aneh itu, jadi dia untuk membangun argumentasi, untuk membuat alasan sudah tidak punya alasan, sehingga dia seenak perut dia, mau salah mau benar yang penting saya bisa komentar gitu ya. Lebih celakanya lagi tadi dia bilang dia menyembah itu tidak tahu tujuannya, tidak mau tahu gitu ya. Nah itu hebat kan? Sekarang kalau dalam kekristenan kan jelas kenapa kita perlu menyembah Tuhan. Jelas ya, karena dalam dunia ini ada dua kuasa kan. Yang satu maha kuasa, yang satu
berkuasa gitu ya. Artinya kalau kita tidak menyembah Tuhan, berarti kita menyembah iblis, gitu kan? Iya. Nah, sedangkan dia ini nggak tahu. Karena begini, dalam kekristenan kan sudah jelas, ya. Kenapa Tuhan menyembah Tuhan itu penting, ya? Supaya kita tidak menyembah iblis. Karena apa? Iblis itu kemauannya adalah pembunuh sejak manusia sejak semula. Artinya iblis itu ingin kita mati gitu ya, mati dalam dosa kita maksudnya ya. Walaupun iblis tidak membunuh, artinya dia secara rohani dia bisa membunuh. Artinya ketika kita tidak percaya pada Tuhan, artinya dia sudah membunuh. Secara rohani kita sudah mati gitu kan. Iya. Secara rohani kita sudah mati. Nah, kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Karena apa yang diajarkan Tuhan itu iya dan amin, pasti untuk kebaikan manusia, ya kan? Nah, ketika kita tidak menyembah Tuhan, artinya kita memperhambakan diri kepada iblis. Iblis maunya kita binasa. Jelas tujuan kita, sedangkan dia nggak tahu tujuan gitu loh. Jadi untuk apa lu menyembah? Dibilang oh tidak, sehingga dia ambil alasan lagi nih, karena dia tidak tahu tujuan menyembah itu apa. Saya tidak disuruh menyembah Allah katanya. Wah, menyembah ke arah Ka'bah aja, hanya disuruh ke sana. Nggak ada tujuannya, nggak ada yang kalau ada tujuan. Kalau begitu kenapa selama ini umat Muslim bertanya kepada kita, di mana ayatnya di Alkitab Yesus mengatakan dia Tuhan, sembahlah aku. Begitu. Artinya dia ingin mengkonfir bahwa di Al-Quran dia jelas Tuhan suruh menyembah. Kan gitu. Nah, ini kan sangat mengundur sekali Dani ini. Enggak tahu saya ini jawaban Muslim atau jawaban pribadi dia yang katanya ilmunya tinggi, tetapi dalam hal berargumentasi sangat-sangat blunder. Itu jawabannya dia sendiri. Dia jawaban sendiri. Ya. Karena dia memang iblis. Kan dia bilang kalau penipu adalah iblis. Ya dia iblisnya sendiri. Saya tidak yakin kalau semua Muslim setuju dengan jawaban dia ya. Enggak. Itu kalau semua Muslim yang lain direjeng dia Pak, dikebukin. Kadang-kadang kalau saya Muslim dia malu dengan jawabannya. Ini Palidara Pak Mordecai. Persoalannya kan mereka Allahnya kan tidak dikenal dan tidak pernah memperkenalkan diri, namun orang suruh menyembah. Sedangkan Allah kita, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita kenal, Tuhan yang kita kenal. Jadi perbedaannya di situ. Makanya dia tuh selalu mencari-cari kesamaan seperti itu. Karena Allah yang mereka sembah itu tidak pernah memperkenalkan diri, namun ada perintah untuk menyembah, gitu loh. Lah siapa yang menyuruh ini? Ini jadi pertanyaan kan pada di situ. Lah Allahnya aja nggak pernah memperkenalkan dirinya, ya kepada nabinya aja nggak pernah ngomong langsung ibaratnya, apalagi pada umatnya. Tapi melalui sosok Jibril orang suruh menyembah. Nah ini yang jadi persoalan. Makanya dari sini kan kita sudah bisa membedakan mana Tuhan yang sejati dan mana yang bukan. Artinya saat kita itu menyembah siapa yang kita sembah, kita tahu Tuhan kita. Jadi Allah yang kita kenal, yang kita sembah di dalam nama Yesus. Nah ini itu sangat menarik Pak Immanuel. Ya, memang ada di kitab mereka itu mengatakan bahwa tidak layaklah ya bagi Tuhan untuk berbicara langsung kepada manusia gitu ya, selain melewati wahyu atau malaikat atau belakang tabir gitu ya. Tidak layak, artinya kalau Tuhan saja tidak layak berbicara sama manusia kan gitu, apalagi manusia lancang banget mau bicara sama Tuhan. Betul nggak Pak Immanuel? betul, apalagi ngatur-ngatur Tuhannya harus seperti dalam sekarang begini. Gitu. Sekarang begini, kenapa mereka berdoa tidak langsung tidak lewat Jibril aja? Kan nggak layak bicara sama Tuhan. Berdoa Yang itu artinya apa? Yang mereka Berkomunikasi sembah kan? siapa ya? Padahal tadi kan bilang di dalam mereka tidak sembah Tuhan. Sembah apa ya? Ngadap ke sana Pak Bongkong, ngadap ke sana. Dia nggak menyembah Allah. Tuhannya aja nggak layak bicara dengan umatnya lah. Kok umatnya kok mau nempel-nempel? Ya najis toh. Tuhannya kan gitu loh. Mau berdoa. Iya begitu maksudnya. Gitu. Nah, berdoa artinya komunikasi kan? Komunikasi sama Allah kan? Betul nggak Pak Immanuel? Iya, doa kan komunikasi gitu loh. Nah, berarti Tuhan sudah mengatakan tidak layak nih. Kok lancang banget manusia layak?
mau bicara sama Tuhannya nggak tahu diri. Nah, seharusnya berdoa lewat Jibril dong. Iya, harusnya gitu. Makanya perantara Jibril aja juga jadi tanda tanya ya menurut saya ya. Itu udah jadi Allahnya nggak pernah memperkenalkan diri, suaranya nggak pernah terdengar ya kan. Apalagi kok tentang apa itu misalnya yang dikatakan itu benar atau tidaknya kan bukan dari Allahnya langsung, tapi melalui perantaraan lain karena Allah tidak layak menemui hamba atau manusia kan begitu. Tapi yang jadi persoalan seperti yang kayak katakan tadi, lewong manusia aja nggak memandang manusia itu najis ibaratnya, nggak layak untuk mendengarkan suaranya. Lah kok kita kok berdoa ke sana itu maksudnya apa gitu loh? Kan doa itu kan hubungan pembicaraan antara saya dan Tuhan saya, misalnya kan begitu. Itu namanya doa. Misalnya saya begini nih, saya bilang Pak Immanuel nggak layak bicara sama saya. Ya, gitu ya. Nggak layak bicara sama saya. Terus Pak Immanuel masih mau bicara sama saya, artinya Pak Immanuel ini lancang, nggak tahu diri kan? Iya betul. Nah, ya ibaratnya gini aja lah yang paling gampang Pak Mordecai. Katakanlah Pak Jokowi lah itu ngomong, Pak Immanuel, aku nggak bakal ngomong sama lo lah. Kamu itu nggak pantas, kamu itu najis buat saya ibaratnya. Jadi aku nggak mungkin ngomong sama kamu. Terus aku tuh ngomong terus sama Pak Jokowi. Kira-kira Pak Jokowi ngomong apa? Budek lo ngomong ya, aku udah ngomong nggak bakal ngomong sama kamu. Ngapain lo ngomong sama saya terus? Masa kita jangan mikir kan dulu gitu loh maksudnya. Ya, gampangnya kayak gitu. Aduh, pusing lah. Aneh-aneh aja ini. Aduh, si mana si Dani tadi? Teman-teman, ini ada adiknya kirim videonya. Bentar ya, kita dengar ya. Kirim videonya. Judulnya ini. Nah, Reaction Saifuddin Ibrahim yang lagi kesepian di tanah rantau ya. dia mau adu domba itu Pak Bobo. Biasa. Ini judulnya nih. Teman-teman, ayat-ayat Bible yang dibaca oleh Saifuddin. Saya mengangkat tema modern ya di zaman Sofian di channel YouTube-nya. Nah, diantaranya ini ya, channelnya Saifuddin Ibrahim. Kita lihat dulu ya. Ya, kita share screen dulu ya. Kita dengar. Mau dengar mereka bicara ayat apa ya? Ya, di sini Saifuddin Ibrahim kadang-kadang dia itu membahas kitabnya sendiri. Sesekali terkadang dia membahas politik ya. Dan Saifuddin Ibrahim atau dihapus oleh YouTube. Saifuddin Ibrahim pernikahan. Ingin saya tanyakan kenapa dia itu tidak membaca Bible-nya aja. Terbuka Al-Bible kan enak ya, tinggal diketik betul juga lihat Allah bahwa saya tuh mau ngapain lihat di YouTube. Seperti itu. Ya wajar dong, saya penasaran kan, saya ingin penjelasan. Ya ini apa maksudnya ayat kok sampai segitunya kan gitu ya. Jadi sini saya hanya ingin membaca aja, semoga Saifuddin Ibrahim nonton ya dan dia bisa menjelaskan. Yang pertama Yehezkiel 16 Asian. Yehezkiel 16 ayat 25. Ini saya sejauh yang saya nonton di channel Saifuddin Ibrahim ini ayat ini nggak pernah dibahas gitu loh. Nanti saya yang bahas Abdul. Dan saya juga ya tidak tahu apa maksudnya kan gitu. Nggak mungkin lah saya menyimpulkan, kan saya bukan pemiliknya. Ya kenapa Saifuddin Ibrahim tidak pernah membahas ayat ini? Nanti kita bahas. Oh, mereka tuh lebih suka bahas Al-Quran daripada bahas Bible. Ini kan gimana ya? 16 ayat tidak mengedukasi lah seperti itu. Atau mana? Sementara Saifuddin Ibrahim kan tidak beriman kepada Al-Quran. Tetapi sering dibahas Al-Quran, termasuk Sofiatul juga. Berarti ini ya. Yan, langsung nyanyi di sini dulu Yan, masuk sini suaranya. Ya, suaramu jelek. Oke, kita lanjut. Ini Yehezkiel 16:25 ya. Yehezkiel pasal 16 ayat 25 bunyinya begini. Pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, sehingga
persundalanmu bertambah-tambah. Itu satu ya, yang pernah saya baca di Google. Terus yang kedua, Yehezkiel 32. Yehezkiel 32 ayat 2. Kau orang ini bodoh. Hai anak manusia, Satu-satu Pak Bombom yang ini ucapkanlah dulu, Pak segala Bombom. sesuatu ratapan Ya, kita mengenai catat dulu, kita catat. kok ini ya salah ayatnya, ntar ya. Itu salah kan? Yehezkiel, oh salah, sorry. Ya kan, Yehezkiel 23, sorry bro ya. Orang bodoh. Keliru pula ini. Sorry. Nah ini Yehezkiel 23 ayat 2. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Kita lanjut ke ayat 3-nya. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada kipi rawanannya dipegang-pegang. Kasihan Itu ya. kedua. Memang manusia ini ya. Terus yang ketiga, Yehezkiel pasal 23 ayat 20 juga ya, masih di pasal 23. Baik. Ayat 20. Yehezkiel pasal 23 ayat 20. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, Ya. yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Itu yang ketiga. Terus yang selanjutnya yang keempat ya, di Amsal. Amsal 7. pasal 7 Udah tahu. ayat 18 ya. Baik. 18 19. Udah kita Mari. bahas tadi tuh. Tadi udah dibahas di live saya. Biar aja. Dan bersama-sama menikmati asmara. Nah, itu yang keempat ya. Ya, masuk Nah, dong. sekarang yang terakhir ya, Ulangan 23 Ayo, Katrun, masuk sini. Tanya sama kami di Alkitab, ayo. ayat 1. Nah, ini ya. Ulangan 23 ayat 1. Orang yang hancur buah pelirnya Ya, masuk. atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jamaah Tuhan. Ya, itu yang terakhir ya. Nah, masuk. Jadi saya ini kan tipik orang itu kan suka baca gitu kan. Ya, Kadang-kadang ini memang membaca itu bagian dari obat ngantuk saya juga. Karena memang sekarang kan kita hidup di zaman serba modern ya. Sekarang sesuatu itu mudah diakses. Tinggal buka YouTube semua bisa kita baca. Nah, cuman pertanyaan saya di sini kan saya orang Islam gitu kan. Yang nggak mungkin saya ke gereja. masuk. Jadi saya tidak tahu apa aktivitas Saifudin Ibrahim maupun Gatul di gereja apakah pernah membahas ayat ini, maka saya nggak tahu. Tetapi saya juga sering nonton di Ya, channel masuk mereka, sini dah. seperti channel Saifudin Ibrahim, Aditya masuk. Gatul ya. Loh, Kalau di channel Saifudin Ibrahim maupun di channel Gatul ada mereka membahas Bible itu ada ya. Tetapi ayat ini belum pernah dibahas gitu loh, sehingga saya tidak mengerti apa maksudnya itu, kan begitu. Nah, dan Saifudin Ibrahim sendiri ya membahas Al-Quran juga dengan bahas Bible saya rasa 11-12 ya, hampir sama ya. Bahkan kalau saya perhatikan dia akhir-akhir ini ya, Saifudin Ibrahim itu lebih banyak membahas Al-Quran malah, padahal Saifudin Ibrahim kan udah betat, Dia kan mantan Islam. udah tidak beragama Islam lagi gitu loh. Jadi untuk apa dia bahas Al-Quran kan gitu, toh dia sudah nggak beriman, ya kan? Tapi nggak apa-apa lah ya, semua hak orang dia punya hak untuk membahas sejauh itu untuk tanya edukasi, Alkitab ya, sama Pak asalkan, Bombom, Aditya. nggak ada niat untuk Sana melecehkan. telepon dia nih. Kalau saya tadi kan hanya membaca ya, karena sekarang itu zaman Katanya- apa yang nggak bisa kita baca semua kan Katanya bisa suka kita jumpai di baca, internet, tinggal tapi kita baca. bacanya yang porno-porno Nah, di aja. situ saya tidak menyimpulkan sedikit pun ya. Nah, Baca harapan yang saya porno.
baca yang dianggap dia hanya membaca yang dianggap porno karena otaknya porno. Iya, itu dia Pak. Katanya dia suka baca kan, tapi kok hanya yang porno-porno aja. Aduh, dia. Bukan yang porno-porno aja, tidak ada yang porno. Teman-teman, Yang dia anggap porno. pertanyaannya di sini dia kan banyak bertanya. Nanti kalau saya bertanya sama dia lagi lebih. Oke, kita bahas ya. Skill. Kita bahas ya. Ya, Oke, Aditya, saya tunggu saya kasih WA ke dia nih. Nah, kamu kalau mau tanya masih masuk ya. Aditya. Masuk sini Aditya, harus kita bahas. Yeskel 16 ayat 25. Ini ya. Oke. Kita tunggu dia dulu kabar, kita jelaskan atau bagaimana? Atau kita jelaskan aja? jelaskan aja. Oke, siapa yang mau jelaskan? Kapan? Ya, dia harus dapat jawabannya Pak, karena dia yang mempertanyakan. Nah, tapi ini kan sudah banyak didengar, banyak ini nanti banyak orang yang perlu kita cerahkan. Jadi perlu masalah orangnya ada atau tidak, apalagi dia memframing bahwa kita tidak pernah membahas ini. Oh, di gereja saya pernah bahas kok, baca kok. Dan orang gereja tahu maksudnya, apalagi periskop tidak jelas kok. Yerusalem yang tidak setia. Nah, Yerusalem yang tidak setia udah jelas, ya kan? Yang kalau dia suruh baca, dia baca apa? Ayat 25 ya. Ayat 25 ya. Ya kan? Jawabannya kan ada di ayat 26. Ya Pak, mau terkait ini. Ya kan? Kenapa di situ sebut Mesir? Ya kan? Artinya Mesir ini kan dulu kan penyembah berhala. Ya kan? Artinya orang Yerusalem yang sudah mengenal Tuhan, orang Israel yang sudah mengenal Tuhan, melenceng dari ajaran-ajaran ini ya, apa namanya, penyembah berhala ya. Nah, dalam Alkitab sering ya yang memperhambakan dirinya kepada berhala itu disebut pesundal, ya. Artinya melacurkan dirinya, ya, baik dengan politik maupun dengan kehidupan berhala. Apa yang porno di sini? Ini kan perumpamaan semua ini, ya. Artinya jadi janji di situ ya. Jadi di pasal di ayat 25-nya itu kan jadi janji itu, ya. Umpan, ya. Sebagai umpan bahwa dalam penyembah berhala di situ itu menjanjikan suatu janji yang palsu ya, dengan kecantikan ya. Kecantikan artinya dengan pengajaran yang janji-janji surgawi yang tidak masuk akal ya. Padahal yang disembah hanyalah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya di ayat 26 di situ dikatakan engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu si orang besar itu, sehingga persundalanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Ya. Artinya ku di sini kan Tuhan. Ya, artinya ketika dia bersundal Pak Jeki Sembiring punya itu Pak Jeki Sembiring. Artinya ketika dia bersundal ya, kemudian ikut pada persembahan berhala, ya menyakitkan hati Tuhan. Ya. Tuhan sudah mengatakan tidak boleh ada Allah lain di hadapan Dia. Ya jelas. Jadi Aditya di sini memang dia bertanya, membacakan, tetapi dia membacakan satu ayat dengan maksud memframing, ya, memframing ya, ini. Tapi dia tidak mau baca secara keseluruhan, bahkan periskopnya juga dia tidak mau baca. Yerusalem yang tidak setia ini dalam arti apa? Ya. Seharusnya kita menyembah Tuhan yang benar, ya, tapi kita beralih menyembah kepada berhala, menghambakan diri pada ajaran-ajaran sesat. Itu yang namanya tidak setia. Ya, jadi mau digambarkan kita ini sebagai kekasih ya Pak Mordekai ya. Jadi kalau kita tidak lagi, itu namanya
namanya perselingkuhan rohani ya, atau perzinahan rohani ya. Betul. Nah, jadi memang Alkitab itu paham betul sebenarnya bahwa hubungan tertinggi itu, puncak hubungan tertinggi yang digambarkan dalam Alkitab itu adalah hubungan intimasi ya. Jadi memang mereka tidak tahu ya, karena memang Tuhannya tidak pernah memperkenalkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu hubungan yang khusus ya, hubungan yang kudus, sehingga menyembahnya kita kepada Allah lain